mungkin udah perkenalan ya. Perkenalin juga, saya ulangi lagi ya perkenalannya. Nama saya Wiguna Cahyana. Saat ini saya bekerja di Kementerian Keuangan, tepatnya di Lembaga Nasional Single Window. Itu di bawah Kementerian Keuangan, tapi statusnya sih masih di Bea Cukai dulu. Nah, saya juga mau perkenalan kenapa saya berada di sini, yaitu karena mungkin teman-teman Jobhan udah pernah lihat atau teman-teman juga udah pernah lihat ya konten-konten saya di TikTok tentang personal finance yang mungkin sedikit banyak apa ya mempengaruhi atau membuat teman-teman tertarik gitu atau mulai berpikir tentang personal financial. Nah, di sini saya mau coba sedikit sharing apa yang telah saya pelajari. Saya juga bukan expert dalam hal ekonomi atau akuntansi atau apapun itu gitu. Dan juga saya bukan yang kayak personal finance planner, CFP ya, Certified Personal Planner atau apapun itu. Tapi saya di sini ingin memberitahu bagaimana cara teman-teman khususnya buat for new worker ya untuk mulai sebagaimana pentingnya untuk mulai mengatur keuangan sejak dini, karena dari awalnya bisa salah, kita bisa jangan-jangan membuang waktu dan membuang uang yang cukup besar atau cukup banyak. Tidak hanya waktu juga, tapi kalian banyak membuang kesalahan-kesalahan yang saya jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan yang saya buat juga gitu di awal-awal karir. Oke, literasi finansial for new worker. Jadi next, oke. Jadi kenapa sih awalnya saya ini aware terhadap tentang finansial atau literasi finansial dan kenapa juga teman-teman juga harus gitu. Karena waktu awal bisa kita bayangkan kalau kita new worker atau awal karir itu yang asalnya kita mendapatkan apa ya subsidi atau uang jajan gitu dari orang tua dengan apa yang kita punya dan kita harus pas-pasin sesuai dengan kehidupan kita gitu selama perkuliahan atau selama zaman sekolah gitu. Nah, saat kita mendapatkan apa ya dibilang tanggung jawab atau privilege untuk mendapatkan gaji pertama kita gitu. Kita akan seperti orang kaya baru kalau bisa dibilang Kak Ulin ya. Kalau kita tuh megang uang yang biasanya tuh sedikit, kita dari orang tua, uang jajan kita irit-irit, tapi sekarang kita punya privilege untuk menerima gaji full atas kinerja kita, pastinya kan hak-hak kita sebagai pegawai atau pekerja. Nah, di sini yang banyak kesalahan bagi kita yang umumnya masih muda di umur-umur awal bekerja, pasti banyak lost control about our money gitu. Karena kita merasa memiliki uang dan banyak hal yang kita tidak bisa capai dahulunya karena kita masih ngirit karena orang tua. Sekarang kayak merasanya bisa beli ini itu gitu dengan nominal yang cukup besar gitu. Tapi juga kita juga tidak diajarkan atau tidak diterapkan di dalam pikiran kita bahwa dengan privilege kita dengan memiliki gaji atau hak kita itu, kita ternyata memiliki tanggung jawab sendiri sekarang, yaitu untuk membiayai diri kita sendiri atau bahkan kita harus membantu keluarga atau orang tua kita gitu untuk feedback, giving back untuk keluarga kita gitu. Jadi jangan sampai nantinya seperti yang saya bilang, jadi seperti saya melakukan kesalahan itu karena saya jadinya orangnya nggak bisa lihat uang di rekening belum habis gitu kalau jadi kayak gatel aja pengen saya belanjain, padahal karena mikirnya pasti bulan depan dapat lagi nih kalau kita bukan freelancer ya, maksudnya kalau kita punya stable job yang tiap bulannya masih dapat gaji atau hak kita, pasti nanti bulan depan dapat lagi ya. Apalagi kita yang masih umur-umur yang masih euforia pengen jalan sana situ beli ini itu dan nongkrong sana sini gitu. Kalau tidak dari awal itu bisa lost control bukan hanya setahun 2 tahun tapi untuk the rest of our career gitu, sampai kita benar-benar nggak punya finansial atau apa ya dana untuk masa depan. Oke, terus nah di sini jadi obstacle ini ke minimize ya. Iya, barusan Kak ke minimize. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan pengen mulai untuk untuk mulai belajar gitu ya, apa sih yang kita akan hadapi saat kita untuk mulai tentang literasi finansial atau personal finance gitu. Karena seperti yang kita tahu awalnya itu
kita tuh masih punya euforia yang saya tadi bilang, yaitu adalah teman-teman masih punya masih muda, ingin untuk impress orang gitu, untuk membuktikan bahwa saya sudah sukses nih, udah memiliki karir. Dan gimana sih caranya? Yaitu saya dengan membeli hal-hal yang bisa yang bisa impress orang tentunya kan, yang seperti hal-hal yang tidak esensial tapi sepertinya menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang, seperti ya kita bilang gadget lah, atau kita bilang mobil, atau bahkan perhiasan atau something yang kayak oh ini orangnya udah sukses dengan karirnya, padahal itu dengan gaji yang kita bilang 80% dari gaji kita gitu, kayak memaksakan gitu. Jadi banyak hal yang akan kita hadapi, obstacle-nya apa aja, seperti yang keinginan atau ketamakan yang saya sebut tadi, yaitu kalian ingin membeli sesuatu hal yang sebenarnya tidak esensial tapi kalian pengen memilikinya gitu, karena itu hal-hal yang luxury things atau yang sebenarnya kalian dari dulu inginkan, tapi tidak mencerminkan, hanya untuk mencerminkan status sosial gitu. Terus lingkungan ini juga bahkan berpengaruh sangat banyak kepada kalian. Kalau misalkan teman-teman kalian sudah memiliki yang kita sebut misalkan handphonenya udah iPhone 14 semua nih, terus kalian kayak masih pakai Android misalkan, atau nggak ada salah sih, cuman kayak masih HP-HP yang zaman tahun 2016 gitu. Jadi kalian merasa oh lingkungan saya nih untuk bisa fit in gitu, saya harus memiliki hal-hal luxury things, padahal kita tuh nggak tahu gitu teman-teman kalian itu ternyata nyicilnya sampai 24 bulan, atau mereka masih beli barang-barang yang second atau yang kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh nggak bisa nyamain semua orang dengan keadaan yang sama atau background yang sama. Jadi jangan lihat orang dari tampilannya aja gitu. Terus ya ini juga ingin mendapat pengakuan dari teman-teman, kayak kesuksesannya itu kayak gimana, terus merasa belongs to certain circle gitu ya. Terus menjalani lifestyle tertentu yang ini juga sangat bahaya, di mana kalian akan terseret dengan lifestyle yang kalian pikir itu adalah cita-cita kalian, atau yang kita pikir adalah itu adalah simbol dari kesuksesan gitu kan. Nah, kemudian ada yang namanya tidak ingin ketinggalan tren. Kalau ini tuh kita bisa bilang itu FOMO gitu. Kalau zaman pandemi nih misalkan, kemarin kan ada ini ya, FOMO-nya itu yang saya bilang trennya naik sepeda gitu. Kita bersepeda. Orang-orang berbondong-bondong untuk membeli Brompton yang harganya tuh 20-30 juta, yang nggak masuk akal lah buat kita yang new worker gitu. Tapi karena lagi hype nih gitu, karena kita pengen fit in gitu, jadi kita beli aja, padahal sebelumnya kita nggak ada tuh hobi bersepeda atau apapun. Jadi kita langsung beli aja gitu, demi mengikuti tren dan mendapatkan lifestyle yang kita bilang tadi kan. Terus ya itulah jadinya setelah berakhir gitu hype itu, terus trennya udah nggak ada, ya sepedanya mau jadi apa gitu. Oke, kita masih bisa pakai, cuman nilainya akan terus-terusan menurun, dan seharusnya dapat kita gunakan untuk hal-hal yang lebih esensial lainnya gitu, daripada kita hanya mengikuti tren. Kemudian hidup hanya untuk saat ini aja, yang saya tadi bilang bahwa kalau kita tidak memiliki financial plan untuk kedepannya, ya kita cenderung hidup hanya untuk foya-foya di saat ini aja gitu, tidak memiliki plan untuk kedepannya, seperti memiliki rumah atau pendidikan anak, atau bahkan yang muslim naik haji atau dana pensiun gitu. Kemudian, nah hal-hal yang perlu diterapkan. Jadi kalau misalkan kita mau mulai nih untuk mengerti atau mencoba mempelajari tentang personal finance gitu, kita harus memiliki mindset yang ingin belajar dan berkembang. Artinya apa? Sebenarnya bukan hanya personal finance gitu, cuman ke semuanya, bahwa kalian akan dalam along the way gitu mempelajari personal finance, itu banyak hal-hal yang bisa merubah pola pikir kalian atau bahkan lifestyle kalian gitu. Misalkan yang dulunya kalian tahu kalian harus irit, tapi bagaimana caranya? Ternyata lifestyle kalian masih boros ternyata, atau kalian harus bisa menerapkan mana-mana aja yang bisa kalian kurangkan, dan mana-mana aja yang bisa kalian tambah, cuman itu untuk investasi kalian gitu. Jadi mindset ini, belajar dan berkembang ini akan terus-terusan, karena personal finance juga bukan ilmu satu malam gitu. Pasti ada jatuh dan bangun, nggak instan, dan harus konsisten semuanya untuk masa depan kita juga. Terus kenali diri sendiri, keadaan dan lingkungan terdekat. Jadi sebelum kita jump into personal finance, kita harus mengenali diri kita nih. Gimana sih keadaan keuangan kita saat ini? Apa sih yang kita kerjaan apa sih yang kita miliki saat ini? Dan mau kemana sih karir kita ke depannya gitu. Terus
harus kenali juga keadaan kita yang tadi saya bilang sama lingkungan terdekat. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang tidak baik, seperti yang tadi saya bilang, lifestyle-nya terlalu tinggi atau hidupnya FOMO gitu. Jadi kita harus tahu, kayak harus konsisten apa sih yang akan kita tuju ke depannya. Walaupun kita harus meninggalkan pergaulan kita itu nanti misalkan, ya mau nggak mau ya memang harus kita harus fokus ke masa depan. Terus pilih gaya hidup yang saya tadi bilang. Terus kita harus ahli dalam skala prioritas, yang artinya kita harus tahu mana yang paling urgent atau yang paling basic yang harus kita penuhi terlebih dahulu dibandingkan hal-hal yang di luar dari kebutuhan kita sehari-hari, yang seperti yang esensial kita harus penuhi dulu, baru kita beli sesuatu yang tersier gitu kan. Terus tetapkan goal dan tujuan. Banyak teman-teman yang saya pingin nabung, pengen investasi gitu, tapi untuk apa? Karena setiap investasi itu ada tujuannya dan ada periode waktunya gitu. Jangan sampai kita membeli rumah, saya pengen beli rumah nih, cuman maksudnya waktunya atau goal tujuannya itu masih beli rumah, cuman waktunya itu hanya memiliki waktu 3 tahun misalkan. Dan kita jadinya harus realistis gitu, dengan pendapatan yang kita segini, dengan investasi apapun, dengan return terbesar pun akan masih terseok-seok jika kita harus langsung untuk membeli rumah. Jadi kayak harus long term gitu, kayak tujuannya apa, goals-nya apa. Terus yang satu lagi, jika kamu menghindari kegagalan, maka menghindari kesuksesan. Yang saya tadi bilang, kalau personal finance itu banyak jatuh bangunnya, kalian akan banyak, atau saya juga pun mengalami banyak kegagalan gitu. Seperti misalkan gagal dalam melakukan budgeting, atau gagal dalam melakukan pencatatan finansial apa aja gitu. Itu bakal banyak kesalahan dan kesulitan, tapi kalau kita berhenti di situ, maka kan kita akan gagal atau kita akan tidak mencapai kesuksesan tersebut. Gitu. Nah, mumpung daripada saya ini dulu, saya pengen nanya dulu, Kak Ulin, ini teman-teman semua, kalau boleh tulis di kolom chat ya, udah berapa tahun sih di karir yang sekarang gitu? Udah berapa tahun mulai berkarir lah? Ini kan new worker nih ceritanya nih. Boleh nggak ditulis di kolom komen? Udah berapa lama nih kalian bekerja di kerjaannya gitu? Berapa tahun atau baru fresh grad atau gimana? Mana. Baru 4 bulan. Ada yang baru 5 bulan, ada yang udah 3 tahun, baru 2 bulan, udah 2 tahun gitu. Nah, saya mau flashback lagi ya ke sini. Perjalanan saya. Baru 3 bulan, oh masih dede-dede nih ya kayaknya ya. Baru 3 bulan, baru 2 tahun, baru 2 tahun. Oh ada yang 7 tahun, semoga udah pandai ya untuk mengatur keuangan. Nah di sini saya mau flashback lagi ke sini. Jadi perjalanan saya. Jadi kalau dulu tuh awal saya bekerja selama 3 tahun gitu ya, saya rasanya nggak dapat apa-apa dari apa yang jadi payah saya gitu. Maksudnya nggak dapat apa-apa adalah di saat 3 tahun, saya berpikir kalau kok saya nggak punya apa-apa ya, maksudnya aset saya nggak ada nih, terus tabungan saya juga segitu-segitu aja, terus menurut saya juga saya nggak boros gitu. Terus ada apa dengan itu semua? Nah, mulai dari saat itu saya mulai berpikir gitu, kayaknya ada yang salah gitu antara saya dengan keuangan, di mana awalnya mulailah saya untuk berpikir untuk melakukan financial planning di situ ya. Awalnya itu memang saya praktisi nih, sebelum saya mulai mempelajari teorinya, saya praktisi nih. Saya punya uang misalkan, akhirnya dengan saya yang tadi saya bilang melakukan banyak kesalahan, terus saya juga FOMO, terus saya juga beli hal-hal yang nggak esensial gitu di awal-awal karir. Akhirnya juga saya hit me hard gitu, gimana kalau saya nggak dapat gaji lagi untuk bulan-bulan ke depannya gitu. Saya harus men-settlekan diri gitu dari segala emergency thing yang akan terjadi, seperti yang kita hadapi saat ini, pandemi ya, Kak Ulin ya. Jadi kayak ada orang-orang yang kena layoff atau tiba-tiba ke cut off gitu ya. Nah, saya awalnya memiliki tabungan, sejumlah tabungan lah. Saya akhirnya gitu memiliki sejumlah tabungan gitu. Terus berpikir, daripada saya tabungan ini saya disimpan gitu ya di bank gitu dengan kemakan admin yang terus-terusan gitu. Saya ingin melakukan yang namanya investasi. Apa sih yang bisa saya lakukan dengan sejumlah uang seperti ini? Waktu itu saya berpikir pasti teman-teman juga ingin invest ke yang namanya bisnis misalkan. Wah, bisa nih bisnis ini itu dengan teman-teman ini itu. Nah, tapi
saya juga berpikir resikonya bisnis itu sangatlah besar gitu. Dimana kalau kita gagal dalam bisnis, ya semua modal kita bisa habis gitu. Atau lebih parahnya lagi bisa masalah hukum, atau bisa bisa kehilangan teman atau rekan kerja gitu. Nah di situ saya juga masih takut gitu untuk melakukan bisnis, dan juga saya belum research dan juga masih kerja secara full gitu sebagai ASN waktu itu. Jadi kayak tidak punya waktu sangat banyak juga untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Jadi saya mulai research lagi, dan ketemulah saya dengan instrumen investasi yang pasti teman-teman juga familiar, itu adalah emas gitu. Jadi investasi awal saya adalah emas, di mana tapi saya membeli emasnya itu berbentuk emas digital. Soalnya kalau dulu saya melihat teman-teman saya kayak emasnya yang kayak apa ya, kayak SIM card gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Terus saya berpikir waktu itu kan lagi ngekos nih ceritanya. Saya nggak mungkin untuk memiliki emas yang secara fisik dan saya simpen di lemari yang sekuritas itu hampir nggak ada gitu. Jadi saya memilih untuk emasnya berbentuk digital. Mungkin teman-teman juga udah tahu beberapa aplikasi atau perusahaan yang menyediakan ya, yang bank emas digital. Terus kemudian saya juga sebagai ASN juga sangat dekat dengan produk-produk keuangan yang dikeluarkan oleh negara, seperti surat SBR atau surat berharga gitu kan, ORI, kemudian surat utang negara atau SUN gitu. Kayaknya kemarin juga baru keluar ORI gitu terakhir. Nah di situ saya juga mengenal konsep yang namanya surat berharga gitu, atau surat utang negara gitu. Nah saya juga mulai di situ, di mana jadi ada ya negara membutuhkan sejumlah dana daripada memiliki investor asing, ya kenapa tidak retail atau investor domestik yang coba untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut, dan juga nantinya return-nya juga buat teman-teman sekalian. Nah, gitu. Terus sebentar. Oke, kemudian terus nantinya kita kan mulai cari tahu ya, selain SBR tuh ada apa lagi sih? Terus apalagi sih yang bisa memberikan return yang lebih tinggi daripada si hanya emas atau si SUN itu gitu ya, si surat utang negara itu. Nah, banyak teman-teman saya juga yang FOMO gitu untuk langsung beli rumah atau langsung beli kendaraan gitu. Cuman banyak yang mereka nggak tahu bahwa banyak aset-aset atau hasil investasi yang sebenarnya itu liabilitas, atau sebenarnya itu malah menurunkan nilai asli dari si investasi kita sendiri gitu. Jadi saya sangat nggak seret untuk langsung beli rumah atau langsung beli kendaraan gitu, karena yang pertama rumah saya juga nggak tahu di mana, saya harus research banyak, dan saya juga belum tentu bakal stay di satu kota atau tempat tersebut gitu, dan lain-lain. Jadi investasi adalah hal yang paling aman dan yang paling bisa dibilang liquid lah dengan waktu dan tempat gitu. Nah, sebelum saya lanjut lagi, mau tanya ke audiens juga nih. Sebenarnya mana sih yang lebih penting, kesehatan atau keuangan? Boleh ditulis di kolom chat nggak pendapatnya masing-masing? Masih probation, ada yang masih probation. Gimana teman-teman? Mana sih yang lebih penting, kesehatan atau keuangan? Kesehatan? Kesehatan ya. Ada lagi yang mau berpendapat, mana sih kesehatan atau keuangan? Kesehatan ya. Oke. Saya juga setuju sih kalau kita harus mementingkan kesehatan pastinya kan. Tapi buat apa uang kalau kita nggak sehat? Tapi menurut apa researcher, jadi study finds physical and financial health are linked gitu. Apa sih maksudnya? Jadi kayak studi membuktikan bahwa kesehatan finansial dan kesehatan jasmani itu ternyata berkesinambungan. Kenapa? Karena seperti ini, misalkan kalau kita ingin sehat gitu, apa sih yang menyokong kesehatan kita gitu? Ya pastinya dengan makanan yang bergizi gitu kan, terus tidurnya kita harus nyenyak, terus kita harus berolahraga gitu. Nah itu semua tuh membutuhkan cost gitu kan. Apa aja sih yang membutuhkan, apa aja sih yang bisa menyokong itu semua? Ya tentunya keuangan gitu. Kalau kita tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gizi kita,
maka ya kesehatan kita juga nggak akan terjamin. Dan juga kita nggak bisa bekerja dengan maksimal untuk menghasilkan uang. Tapi juga sebaliknya, kalau kita nggak sehat, ya tentu kita nggak bisa bekerja dan untuk menghasilkan uang tersebut gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya penting. Nah di sini sayangnya yang saya pikirkan gitu zaman dulu, kenapa ya waktu kecil atau waktu kita sekolah gitu kita tidak diajarkan bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan yang nantinya juga cara kita untuk mengatur keuangan gitu agar mereka berdua adalah sesuatu hal yang balance. Jadi saat kita lulus atau untuk siap bekerja gitu, kita akan bingung gitu. Kita harus tahu gitu mana sih apa sih lebih dari jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang lah, atau bagaimana cara mengatur kesehatan jadi menghindari makanan-makanan yang tidak bergizi, dan juga dua-duanya itu yang sangat-sangat penting gitu. Kenapa ya seperti itu, jadi kayak dua-duanya hal yang harus kita perhatikan ternyata gitu. Terus ada piramida keuangan di sini. Kalau kita lihat nih ya, jadi ada yang paling dasar ternyata adalah arus kas atau dana darurat, di mana saya sangat sarankan gitu kalau teman-teman sudah memiliki cash flow atau pendapatan, jangan sampai kita terus-terusan menghabiskan atau yang disebut paycheck to paycheck gitu. Jadi kayak setiap bulannya habis, masih ada ada bulan berikutnya, padahal kita harus memenuhi semua piramida keuangan tersebut gitu. Jadi ada arus kas yaitu cash flow, kalian harus setiap bulannya harus jelas berapa yang kalian masukkan, dan dana daruratnya harus terpenuhi. Nah, di sini saya sarankan untuk dana darurat, mungkin buat teman-teman yang belum berkeluarga, itu adalah 6 kali konsumsi wajib, atau yang bisa disebut dengan konsumsi wajib itu adalah hal-hal yang pasti mau nggak mau ada pandemi mau tidak kalian lagi kaya, mau kalian lagi miskin, tapi segitu pasti keluarnya. Itulah jumlah dari 1 kali dana darurat gitu. Jadi kalau kalian misalkan memiliki tidak memiliki lagi pendapatan, kalian akan survive lah setidaknya 6 bulan gitu untuk selama mencari pekerjaan yang lain gitu. Dana darurat itu yang basicnya itu apa aja sih? Seperti dana-dana yang seperti yang pasti yang kita keluarkan adalah konsumsi, atau dana kosan, atau juga transportasi, dan misalkan listrik atau pulsa gitu. Terus kalau kita udah memenuhi ini harus kas dan dana darurat, kita harus memiliki manajemen resiko. Yang manajemen resiko itu yang paling basic buat teman-teman pasti adalah BPJS, karena itu adalah asuransi dari pemerintah gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita bangun selama ini akan tiba-tiba rusak dalam 1 malam, atau tiba-tiba hilang dalam 1 malam karena misalkan ada hal-hal yang emergensi seperti ada tagihan rumah sakit yang secara mendadak gitu. Tapi kalian tidak punya asuransi untuk mengcover hal-hal yang sangat emergensi tersebut gitu. Jadi di sini setelah arus kas dana darurat, manajemen risiko itu yang sangat penting, asuransi dan lain-lain. Terus tujuan keuangan. Nah, setelah kalian dua ini itu terpenuhi, baru deh kalian bisa tenang untuk melakukan nabung atau investasi gitu. Ininya nabungnya buat apa sih? Untuk long term, mid term, atau short term. Nah, di sini juga langsung kita ke dana hari tua, yaitu pastinya yang sangat long term, di mana kalian ingin ingin dan hari tua kalian itu sejahtera tanpa harus memikirkan lagi tentang keuangan, atau investasi kalian lah yang bisa menghidupi kalian tanpa kalian harus kerja lagi di masa tua kalian. Baru kalian bisa melakukan atau memberikan warisan atau sumbangan buat generasi kita ke depannya gitu. Nah, di sini ada rumus alokasi gaji kan. Sebenarnya ini sangat basic gitu untuk memiliki rumus alokasi gaji ini. Tadi yang saya tadi bilang, needs itu adalah dana darurat yang saya tadi bilang. Kita harus bagi 50, 30, 20. Jadi apa sih 50-nya? 50-nya itu kebutuhan sehari-hari. Yang saya tadi bilang 50%. Terus lifestyle-nya buat kalian reward diri kalian selama hirup-pikuk pekerjaan gitu kan. 30%. Kemudian goals-nya apa sih? Kalian nabung buat apa? 20%. Jadi sebenarnya ini sangatlah basic gitu. Personal finance itu sangatlah personal, di mana kalian bisa menyesuaikan si rumus alokasi gaji ini juga ke masing-masing. Yang tadi saya bilang kan, kalian harus tahu posisi kalian masing-masing, keadaan kalian masing-masing. Kalau saya dulu, saya bisa membuat
kebutuhan saya ini menjadi hanya misalkan 40%, lifestyle saya hanya 10% gitu. Jadi saya bisa maksimalkan di nabung saya nih sampai 40% misalkan gitu. Jadi di mana kalian harus sesuaikan juga, jangan sampai kalian menyesuaikannya lebih besar di lifestyle misalkan, atau kalian sampai menipis-nipiskan si goals tabungan gitu. Jadi 20% merupakan awal, atau kalian bisa meningkatkan lagi. Saya sangat menyarankan 20% itu awal gitu. Tapi kembali lagi ke teman-teman, mau needs-nya yang diturunkan atau lifestyle-nya juga diturunkan juga lebih baik lagi gitu. Nah, jadi kalau bisa kita baca ini, what get measured, get managed gitu. Kalau kita tidak menghitung apa yang kita punya, ya kita tidak bisa mengatur gitu berapa persennya dan kemana perginya gitu. Jadi kita harus memegang kendali atas keuangan kita gitu artinya. Terus kemudian di sini, nah di sini kalau kita bilang setelah kita memiliki tabungan, maksudnya piramida keuangan kita sudah terpenuhi yang tadi saya bilangnya, dari basic, kemudian manajerial risk, kemudian kita udah punya tabungan. Nah di sini kalau saya cerita, di sini ada tiga fase kehidupan lah gitu. Dimana kalau kita remaja itu waktu kita banyak, uangnya juga belum ada, tapi cuman tenaga kita juga masih full gitu. Saat dewasa, waktu kita jadinya sedikit nih, tapi karena kita sudah bekerja, uang dan tenaga kita masih maksimal. Kemudian di hari tua, jadi waktu kita sudah banyak karena kita sudah pensiun, uang kita insya Allah sudah terpenuhi, tapi tenaganya sudah tidak sekuat lagi seperti dulu gitu. Nah di sini yang saya inginkan adalah kita membuat semuanya ini menjadi balance gitu. Dimana ketika dewasa dan tuanya misalkan nih, bisa yang tadi saya pentingkan tadi, yang kesehatan, bahwa kalau kita sudah mementingkan kesehatan juga gitu, tidak hanya dengan keuangan, semoga di hari tuanya juga akan tenaganya tidak akan di bawah, atau misalkan sehat, hidupnya sehat, terus uangnya juga masih bisa gitu. Saya jangan sampai kita misalkan di sini kita foya-foya nih di awal, jangan sampai kalian sudah tua tapi kalian masih harus bekerja untuk menghidupi diri kalian atau keluarga kalian gitu. Bisa kebayang nggak sih, kita bekerja misalkan udah banting tulang dari muda, ternyata sewaktu kita dewasa atau kita masa pensiun, kita harus diwajibkan lagi untuk bekerja untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita harus membangun aset kita dari awal sini. Semoga yang nantinya kalian bisa menghidupi kehidupan yang sejahtera di masa tua nanti gitu. Terus jadi di sini juga ada beberapa, setelah kita mengerti tadi konsepnya, jadi kita bisa nih untuk mulai untuk investasi nih. Jadi kalau kita misalkan kita bahas ada 3 jenis investor gitu, tipe investor, yaitu agresif, moderat, dan konservatif gitu. Nah, konservatif ini yang kita tahu adalah teman-teman yang baru mulai tapi masih belajar nih, jadi nggak mau ngambil resiko yang terlalu berat atau terlalu tinggi. Nah, teman-teman masuknya konservatif aja. Kalau moderat ini kalian masih pingin punya return yang besar, tapi dibarengi dengan risk juga yang paling meningkatkan risk juga. Jadi kayak tengah-tengah nih. Jadi pengen risknya jangan terlalu besar, tapi returnnya pengen lebih tinggi lagi gitu. Terus kita masuk ke agresif, di mana agresif ini memang risknya juga besar, cuman mengharapkan returnnya juga yang lebih tinggi gitu. Jadi yang paling high risk high return itu di teman-teman yang boleh termasuk anggota yang agresif gitu. Kemudian Nah, di sini nih saya pengen kasih simulasi nih ceritanya. Jadi pada tahun 1994 gitu, harga KFC nih, ini saya sebut merek. Jadi ada harga KFC dulunya 4.500 gitu. Misalkan kalau Kak Uli punya uang 100.000 nih di bawah bantal di tahun 1994 gitu. Kebayang nggak berapa KFC yang Kak Uli punya gitu kalau dengan uang 100.000 waktu itu gitu. Nah, ceritanya mau ditabungin aja di
di mana ya, di bawah bantal 100.000-nya nih, saya mau biarin aja gitu, mau ditabung gitu. Nah ternyata setelah 2021 kalau ini lagi pengen KFC nih, oh terus ingat ada 100.000 nih di bawah bantal saya nih, saya mau beli KFC lah gitu. Mau traktir satu keluarga. Lah ternyata setelah itu harga KFC sekarang 63.000, bukan 4.500 atau 1.700 lagi gitu. Nah itu yang kita sebut dengan namanya inflasi atau kenaikan harga gitu, harga-harga komoditas dan barang dan sebagainya gitu. Jadi coba teman-teman bayangin kalau dulu teman-teman atau dari sekarang misalkan teman-teman nabungnya cuma di bank aja gitu ya, segitu aja. Terus 10-20 tahun kemudian tabungan kita masih 10 juta misalkan. Tapi harganya itu 10 juta tidak bisa sebesar dengan awal kita menabung gitu. Jadi itulah pentingnya yang namanya investasi. Tujuannya ialah untuk melawan yang namanya inflasi gitu. Jangan sampai uangnya terkikis dan tidak daya belinya tidak seperti dulu lagi gitu. Nah, makanya kenapa sih kita harus invest gitu? Kenapa sih kapan sih waktu yang tepat untuk investasi? Ya, saat ini juga gitu. Semua umur itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi gitu. Nah, kalau dibilang Albert Einstein, apa sih kenapa investasi? Yaitu adalah compound interest adalah apa ya, keajaiban dunia yang ke-8. Apa sih compound interest itu gitu? Jadi kalau kalian tahu, saya coba share screen ya. Coba kalkulator. Yang Indonesia kali. Nah, misalkan gini nih teman-teman. Ambillah kita memiliki kalkulator investasi nih. Saya mau invest 1 juta. Misalkan ada instrumen investasi yang menjanjikan atau returnnya itu sampai 6-7% deh. Kita ambil karena reksadana yang pasar uang tuh bisa mencapai 7% gitu, yang paling aman. Terus usia saya sekarang kita bilang 25. Terus periode saya menabung itu misalkan untuk apa ya? Untuk saya menikah misalkan. Jangan deh. Untuk saya beli rumah. Saya ingin beli rumah 5 tahun lagi gitu. Nah, bisa kita lihat di sini gitu. Kalau misalkan di umur saya 5 tahun nih, 25 tahun nih, kalau saya setahun satu tahun itu saya mengumpulkan 1 juta per bulannya, yaitu 12 juta kan. Kalau saya umur 26, harusnya berapa? 24 juta kan. Cuman saya memiliki imbal hasil 7% ini ternyata menjadi 24.840.000. Nah, sekarang saya mau ke 3 tahun harusnya berapa? 36 juta kan. Nah, saya sekarang memiliki 38.578.000 gitu. Nah, ini semua akan seperti apa ya, bola salju gitu, yang compound interest, jadi bunga berbunga. 38 juta menjadi 53 juta gitu, padahal harusnya 36 tambah 12 48 kan, kok jadi 53 juta gitu. Jadi kayak terus-terusan bertambah. Nah, inilah kenapa kita harus mulai investasi ya dari saat ini juga, karena semakin lama kita berinvestasi, returnnya juga akan semakin meningkat gitu. Jadi nggak bingung lagi kita lihat inflasi yang terus-terusan, aduh harga makin mahal aja. Cuman kita punya senjatanya yaitu compound interest ini gitu. Dengan semakin cepat kita menabung atau semakin lama periode masa kita menabung, maka returnnya juga akan semakin baik gitu. Kemudian kita balik lagi ke sini. Jadi teman-teman boleh coba sendiri, mungkin yang tadi saya yang dari iPod kalkulator compound interest. Nah, baru kebuka kan, ternyata kalau semakin dini kita melakukan investasi, ternyata return-nya atau manfaatnya akan semakin besar gitu, karena ini compound konsepnya. Jadi jangan sampai kalian percaya yang namanya investasi baru setahun gitu langsung bisa 2 lipat, 3 kali lipat, karena itu takutnya kalian masuk ke investasi bodong gitu ya.
Oke, kemudian kita kembali ke cara pengelolaan pribadi tadi. Setelah kita tahu investasi, saya nggak mau jadi orang yang ngasih tahu, ayo invest, terus um, dapat cuan gitu kan. Saya nggak mau jadi orang-orang yang kalau kita invest tapi foundation-nya aja kita nggak ngerti gitu. Cara mengelola keuangannya aja kita nggak ngerti gitu. Jangan-jangan ininya aja masih kacau. Soal mau invest, tapi ternyata kalau kita salah mengambil instrumen investasi, sekalinya uang kita hilang, kita kacau, nggak punya semua ini, yaitu dana darurat yang tadi saya bilang, dana darurat atau emergency fund yang itu 6 kali dari kebutuhan pokok kalian, yaitu 6 bulan. Ceritanya kalau kalian amit-amitnya terjadi hal sesuatu gitu. Atau misalkan buat teman-teman yang sudah berkeluarga nih, saya saranin itu bisa sampai 12 kali kebutuhan teman-teman, kebutuhan pokok gitu, dari semua kebutuhan anak, sekolah anak, atau misalkan ya orang perawatan atau apapun itu gitu ya. Nah, sebelum kita mulai investasi, bayar hutang yang ada. Jadi selesaikan dengan hutang yang lebih tinggi terlebih dahulu gitu. Kalau saya jadi teman-teman, misalkan kita memiliki hutang-hutang konsumtif itu, seperti yang banyak terjadi adalah hutang ojol atau bahkan credit card gitu. Kita jangan sampai berpikir dulu untuk investasi atau berpikir kalau invest return-nya bisa membayar hutang itu, enggak. Kita harus selesaikan hutang kita. Jadi kayak misalkan hutang itu seperti apa ya, baju besi gitu. Ceritanya kita pengen to the moon gitu. Cuma kita berat dengan hutang itu. Jadi kita akan semakin terpuruk gitu. Jadi selesaikan dulu hutang. Nah, dana darurat tadi saya bilang 6-12 kali. Baru untuk emergency fund, teman-teman bisa simpan emergency fund itu di rekening pribadi aja gitu. Jangan sampai kalian simpan di instrumen-instrumen investasi yang sulit untuk dicari, misalnya dicairkan. Soalnya seperti yang kita bilang, seperti yang kita ketahui, emergency adalah sesuatu hal yang mendadak dan butuhnya cepat gitu. Misalkan kalau kalian simpan ya pastinya di rekening pribadi aja, atau misalkan di reksadana setengahnya gitu. Kalau kalian misalkan 6 kalinya udah terpenuhi ya rekening pribadi, selebihnya nih mau di yang low risk nih di reksadana pasar uang misalkan gitu. Terus misalkan rekening tabungan dan kebutuhan ini ngaruh banget di saya gitu. Yang tadi saya bilang kan, saya tuh anaknya gatelan gitu. Kalau misalkan lihat, oh di rekening saya masih ada segitulah, masih aman, ternyata itu adalah dana darurat saya gitu. Seharusnya saya pisahkan gitu, jangan sampai dalam mindset bawah sadar saya itu masih ada duitnya, padahal itu buat emergency gitu. Jadi saya saranin buat teman-teman mungkin bisa pisahin aja gitu, mana yang buat keseharian dan mana tabungan untuk masa depan gitu. Yang tadi terus mulai dana pensiun yang saya bilang, itu memanfaatkan compound interest. Semakin cepat, semakin lama kita berinvestasi, akan semakin terasa return-nya gitu. Terus baca keadaan dulu, karena yang tadi saya bilang masing-masing itu ternyata berada di keadaan yang berbeda-beda. Misalkan ada yang memiliki tanggungan, ada yang sudah merdeka tidak harus membiayai siapapun, ada yang harus hidup awal karirnya harus membantu orang tua untuk mencicil, ada hutang atau apapun gitu. Jadi jangan samakan setiap orang dengan keadaan kita masing-masing gitu, atau jangan bahkan compare diri kita dengan orang karena kita nggak tahu background-nya. Terus tingkatkan ilmu finansial kita terus-menerus, karena dengan sekarang nih seperti yang kita ketahui gitu, investasi itu tidak sama lagi seperti dulu, apalagi dengan perkembangan digital yang kita lihat dengan perkembangan kripto, NFTs dan lain-lain gitu. Kita harus terus-terusan pelajari gitu ilmu finansial. Nah, di sini saya mau mengenalkan tentang budgeting atau tracking yang juga saya bilang itu sangat sulit bagi saya. Kalau saya di sini misalkan sudah membagi 50-30-20, teman-teman bisa banget untuk setiap pengeluarannya dicatat gitu, kemana aja, untuk apa aja, dan paling besar di mana gitu. Jadi kalian itu bisa setiap bulannya bisa memonitor gitu. Ternyata pengeluaran saya itu paling besar di sini nih gitu. Kenapa ya bisa di sini? Ternyata pengeluaran ini sangat besar dan menurut saya itu nggak penting gitu. Jadi bisa kalian tracking gitu dan budget ulang. Rumus mana yang paling sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Ternyata entertainment saya nggak 30 kok, ternyata
teman saya cuma 15%, oh bisa saya kemanain, ternyata bisa saya masukin ke saving gitu. Oh ternyata saya belum memiliki asuransi yang proper nih, saya mau ngambil asuransi lagi. Asuransi saya pengennya 5% dari semua ini, ya udah saya basicnya ternyata masih banyak, masih 40%, saya 5% atau 10%-nya masukin ke asuransi. Nah, gitu makanya banyak selama perjalanan itu banyak jatuh bangunnya, yaitu kalian harus trial and error dan butuh waktu yang lama gitu. Kayak gimana sih cara budgeting dan tracking keuangan kalian yang dengan pola kalian masing-masing gitu. Jangan sampai ya ini kalian harus tahu batas dan kemampuan jadi senjata utama kalian ya, kayak strategi lah gitu ya. Nah, sekarang udah semua tadi kita bahas investasi, terus kita bahas juga kebutuhan basicnya gitu. Akhirnya kita bisa mulai untuk invest setelah yang saya tadi bilang, udah budgeting tracking udah oke, piramida keuangan udah oke, dana darurat semua aman gitu, asuransi aman. Nah saatnya kita melakukan investasi. Nah kalau kita harus paham nih tujuan investasi itu untuk apa sih gitu. Apakah untuk long term, apakah untuk short term gitu. Terus jangkanya bakal berapa lama yang tadi short term. Terus paham tujuan yang tadi itu seperti apa ya? Pengen jalan-jalan. Kalau udah tahu pengen jalan-jalan, kapan nih jalan-jalannya? Setahun lagi. Tentukan jangka waktu berarti 1 tahun. Terus pilih investasi yang mana yang paling sesuai. Kalau 1 tahun, saya nggak mungkin dikasih investasi yang sangat high risk gitu, karena akan sangat volatile, sangat naik turun. Mending saya kasih yang lebih stabil, tapi returnnya nggak apa-apa sedikit. Cuman yang penting nggak tergerus atau nggak terus admin atau apapun invasi gitu. Ya udah, berarti kalian carinya yang apa yang low risk gitu. Atau misalnya pahami tuh investasinya untuk nikah nih 5 tahun lagi. Oke 5 tahun, berarti 5 tahun itu bisa yang setengah-setengah deh, nggak terlalu high risk, nggak terlalu low risk, biar dapat returnnya yang juga lumayan gitu. Jadi kalian harus pahami dulu nih tujuannya apa, untuk apa, kapan itu kalian akan ambil, dan instrumen mana yang paling sesuai dengan kemampuan atau tadi tipe investor kalian, apakah kalian agresif atau moderate atau konservatif gitu. Nah, sekarang kita mulai mengenal tentang jenis-jenis instrumen investasi itu apa aja. Ada yang aset, ada yang fixed income, sama equity gitu. Kalau aset yang seperti kita ketahui dari zaman bapak kakek nenek kita gitu ya, aset ya pasti tanah, emas, rumah gitu kan. Tapi sepertinya aset tanah, emas, rumah ini sangat dibilang tidak liquid gitu. Kalau kita bilang tanah itu harganya mahal gitu. Kalau kita misalkan baru nabung 1 juta 2 juta, kayaknya nggak mungkin ya kita langsung beli tanah, beli rumah gitu kan. Mau nyicil juga kayak berapa abad nantinya gitu. Jadi awalnya memang kalau kalian sudah memiliki settlement gitu ya, atau tabungan yang cukup, aset atau properti merupakan menurut saya juga adalah yang paling utama gitu sebelum kalian ke yang lain-lain, karena di sini kita memiliki keamanan gitu. Tapi memang harus dipikirkan karena aset dan properti ini merupakan investasi yang untuk jangka yang sangat panjang gitu, bukan hanya untuk saat ini. Kalau kalian langsung aset atau properti dengan jumlah yang besar, harus pikirin mid term dan short termnya kalian, dan kalian mid term dan short termnya nggak bisa terpenuhi, tapi udah langsung long term aja gitu. Nah, di sini ke obligasi yang saya tadi bilang, itu adalah produk-produk dari negara atau yang lainnya gitu. Obligasi itu contohnya konsepnya seperti ini. Jadi kalian misalkan ada perusahaan atau misalkan yang negara yang saya tadi bilang, itu membutuhkan dana sebesar 2M misalkan. Jadi mereka akan memberikan retail untuk membantu atau berinvestasi sejumlah berapapun. Kalau misalkan Orisun ini dan yang dari negara ini minimal 1 juta sih. Nah, dengan waktu tertentu misalkan 2 tahun dengan return misalkan 7% gitu. Jadi kalau obligasi negara itu sudah dipastikan pasti 2 tahun dan pasti 7% karena dijamin oleh negara bahkan gitu ya. Jadi di sini sangat aman, cuman memang returnnya tidak sebesar dari yang lain gitu, cuman yang sangat low risk gitu. Kemudian ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending juga konsepnya sama seperti memberikan pinjaman, cuman di sini lebih ke perusahaan atau ke UMKM misalkan. Di sini saya juga ngomongin apa ya, aplikasinya mungkin ya. Obligasi bisa yang di Investri atau di Bareksa gitu, seingat saya.
peer-to-peer lending ini seperti di asetku atau bisa di investasi juga atau ya lain-lain lah gitu. Jadi konsepnya adalah misalkan Amarta, konsepnya adalah ada perusahaan yang membutuhkan sejumlah uang, terus kalian memberikan investasinya atau memberikan dananya, meminjamkan dana selama beberapa waktu gitu, misalkan 180 hari misalkan, dengan return yang cukup besar karena risknya juga lumayan besar gitu. Makanya di sini saya peer-to-peer lending menyarankan untuk teman-teman yang moderate gitu, yang buat 3 tahun nih kalian punya uang dingin gitu. Terus di sana soalnya masih ada risk perusahaan yang bisa gagal bayar gitu. Nah, kemudian ada reksadana. Reksadana ini juga saya sangat sarankan buat teman-teman yang pemula. Ada reksadana pasar uang yang apa ya, sangat low risk, kemudian pendapatan tetap yang medium risk, kemudian campuran dan indeks itu lumayan tinggi gitu. Jadi kalian udah tahu kan kalau pas low risk itu ya bagusnya untuk jangka pendek aja, pendapatan tetap yang menengah aja, misalnya pendek itu 1 tahun, pendapatan tetap yang menengah itu misalkan 3-5 tahun, campuran indeks itu misalkan di atas 5 tahun gitu. Nah, baru kita ke saham. Saham ini banyak contohnya seperti consumer goods, mining, industry, banking gitu. Yang lagi hype gitu, misalkan banyak orang-orang yang nggak ngerti tentang saham, tiba-tiba langsung terjun ke saham dan langsung langsung boncos gitu, langsung hancur nih uang tabungannya. Padahal mereka tuh nggak ngerti yang ini dulu. Mereka nggak ngerti tipe investornya apa mereka ini sebenarnya. Padahal kan bisa mulai dari yang sini dulu gitu, langsung ke saham, langsung si saham itu dianggap scam lah, dianggap jelek lah gitu, nggak bagus lah gitu kan. Ternyata mereka nggak ngerti kalau saham ini memang high risk, high return, jadi membutuhkan waktu yang kalau bisa 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun gitu cara menabungnya. Jadi kalau saya sih nggak ngambil konsep trading ya, jadi untuk long term aja gitu, menabung saham ceritanya di sini gitu. Lanjut. Nah, don't put your eggs in one basket. Maksudnya apa? Jadi jangan simpan seluruh tabungan kita, seluruh investasi masa depan kita di satu instrumen investasi gitu. Contohnya kalian simpan semua di saham gitu. Saat kalian lagi volatile, ternyata kalian membutuhkan dana gitu di 3 tahun awal. Ya kalian akan menarik atau ya jadi rugi gitu. Kalian ambilnya nggak profit gitu. Jadi harus balik lagi ke manajerial resiko yang tadi kita bahas ya. Misalkan sebagian untuk misalkan untuk sekolah anak nih, saya simpennya di reksadananya yang campuran deh nanti soalnya. Atau saya mau nabung nih untuk bulanan, saya pengennya di reksadana yang pasar uang, atau ya ada uang 3 tahun saya yang nganggur nih, bisa saya ke peer-to-peer lending. Jadi jangan sampai kalian semua simpen di dalam satu instrumen. Nanti karena akan semua volatile-nya sangat berpengaruh gitu. Dan kalian kalau bisa harus perhatikan market juga, misalkan kapan market itu adalah bull atau naik, bear atau menurun, atau transisi gitu. Nah, balik lagi ke konsep gitu. Saya nggak mau mindset kita adalah cuan-cuan-cuan gitu. Jadi income is not everything. Jadi awalnya orang-orang tuh banyak yang berinvestasi karena investasi aja gitu. Untuk apa nggak tahu. Terus kita juga nggak mempelajari investasi itu sendiri apa gitu. Jangan sampai kalian beli investasi karena ikut-ikutan gitu, ikutan tren. Ya orang-orang beli investasi itu gitu. Ya pokoknya bakal untung. Cuman kalian nggak tahu kenapa orang-orang beli itu gitu. Kenapa kita harus beli yang itu di masa itu gitu. Kemudian summoning advice untuk teman-teman gitu untuk kedepannya, yaitu build more than one stream income, atau buat lebih dari satu pemasukan. Jadi jangan sampai kalian menggantungkan, ya bukan jangan sampai ya diusahakan kalian jangan bergantung pada satu pemasukan gitu. Di saat ini juga banyak yang dibilang side hustle lah, atau sedikit-sedikit kayak bikin kayak jenis-jenis bisnis atau apa gitu. Jadi kalian tidak bergantung pada satu pemasukan yang misalkan pemasukan itu kalian kekat, kalian itu tuh akan menjerit gitu, nggak tahu lagi dari mana kalian mendapatkan income gitu. Terus jika merasa punya kemampuan, invest terlebih dulu pada diri sendiri.
yang saya tadi bilang, ini mampu juga untuk membuat creating new income stream gitu. Jadi kalau kalian memiliki skill atau kemampuan, atau kalian ingin explore di hal-hal yang digital atau hal-hal yang kalian sukai gitu, seperti mengajar, coba untuk invest pada diri sendiri dulu, supaya kalian bisa jual value kalian itu bukan hanya di tempat kerja, cuman di tempat-tempat lain, seperti kalian bisa buat konten misalkan, atau kalian bisa jadi maksudnya content writer, atau bisa menggambar, atau kalian bisa mengajar gitu. Nah, karena kita masih awal, yang saya bilang adalah say yes to everything. Maksudnya apa? Karena kita tuh masih awal gitu. Kita nggak bisa idealis memilih mana sih yang mau sama kita, yang sesuai dengan nilai kita. Kita harus pelajari dulu semuanya, dan kita baru tahu apa sih yang paling cocok dengan kita, dan bagaimana sih cara untuk ahli dalam bidang yang kita coba geluti itu gitu. Terus manfaatkan waktu bersama orang tua tuh intinya gini, kita nggak boleh malu sih kalau kita masih single atau masih hidup bersama orang tua, karena yang pertama kita memiliki waktu yang cukup memanjang lagi gitu bersama orang tua. Jangan sampai kita sibuk dengan orang tua kita sendiri karena kita misalnya bekerja atau lain-lain, dan yang jadi keuntungannya adalah kalau kita tinggal bersama orang tua, kita nggak perlu mengeluarkan biaya tempat tinggal gitu. Sekalian kalian berbakti dulu sama orang tua gitu. Jadi jangan gengsi lah untuk tinggal dulu sama orang tua gitu. Dan yang terakhir adalah berhenti memberi barang-barang yang tidak penting pastinya gitu. Hal-hal tidak esensial untuk impress orang nggak perlu lagi gitu. Orang juga nggak akan peduli apa yang kita punya gitu. Malah akan creating toxic environment untuk jadi iri-irian, terus kayak kompetisi nggak jelas gitu. Terus track aset penting kamu, lihat pembukuan. Jadi kalau saya nih misalkan, daripada saya lihat sosial media gitu, yang tiap hari saya liatin, pantengin, saya lebih suka melihat Excel saya gitu, Excel pembukuan saya gitu. Jadi saya akan tahu nih, wah bulan ini saya mengeluarkan segini, atau wah saya berhasil mengumpulkan segini bulan ini. Semoga kedepannya kalau saya dengan strategi ini bisa menghasilkan segini, atau dengan saya bisa coba investasi yang ini agar lebih maksimal lagi investment saya gitu. Itu yang saya maksud daripada sosial media. Jadi pikiran saya lebih ke masa depan daripada sosial media gitu. Terus baca buku personal finance setiap tahunnya, seperti yang saya tadi bilang, untuk belajar terus-menerus ya, karena literasi finansial atau perjalanan finansial itu bukan ilmu satu malam. Terus batasi konten, manage your influence. Maksudnya apa? Batasi konten ya, jangan kalian mengkonsumsi konten-konten yang luxury things, atau hal-hal yang hedon yang sebenarnya kalian merasa itu perlu, padahal itu tidak esensial bagi hidup kalian, dan tidak perlu untuk menjalani kehidupan yang seperti orang-orang di konten-konten tersebut gitu. Jadi ya menahan gitu. Perjalanan finansial itu juga mengajari saya untuk menahan keinginan saya terhadap hal-hal yang tidak saya perlukan gitu. Saya kayaknya pengen sepatu harga 20 juta nih, padahal karena di influence ini pakai gitu. Padahal kalian tidak menghidupi kehidupan si influencer tersebut gitu. Terus nikmati apa yang kamu miliki dan beri hadiah atas keberhasilan diri kamu. Jadi ya nikmati once in a while, kalian harus self reward gitu. Jangan sampai saya nabung untuk sebanyak-banyaknya untuk masa depan, taunya umurnya kagak nyampe gitu kan. Ya semoga jadinya kalian harus nikmati kehidupan kalian, masa muda kalian. Jangan sampai bedakan menabung uang sama menimbun uang gitu. Gitu deh. Terus balik lagi, perjalanan finansial itu tidak selalu dulu tentang cuan, saya bilang. Jadi investasi itu tidak selalu seksi gitu, seperti orang-orang pikirkan gitu. Akan banyak jatuh bangun atau harga-harga yang harus dibayar atas pelajaran yang kalian dapatkan gitu. Jadi successful investing takes time, discipline, and patience. Itu dari Warren Buffett. Sekian mungkin Kak Ulin dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ya, baik. Thank you banget ya Kak Wiguna untuk sharing materinya tadi. Oke, ini kita udah dapat pertanyaan juga sih Kak. Cuma mungkin ya, ini ada yang mau nanya, cuman dia maunya no name.
Jadi aku nggak akan sebutin namanya ya Kak ya. Oke. Buat teman-teman yang lain misalnya mau nanya silakan, kalau misalnya nggak mau disebutin namanya kalian chatnya ke aku ya tuh Ulin, nanti aku akan bacakan tapi nggak. Boleh loh, langsung nanya aja sekalian ngobrol padahal. Oh ya boleh ya kayak kalau misalnya mau open mic ya mungkin mau cerita gitu kan. Oke. Ini nggak mau disebutin namanya ya Kak. Jadi pertanyaannya, satu tujuan finansial itu boleh nggak Kak kalau naruhnya di berbagai instrumen? Atau yang benar satu tujuan finansial itu cukup di satu instrumen aja? Boleh nggak dicampur-campur atau satu aja nih instrumen investasinya gitu sih kayak maksudnya Kak. Gimana Kak Wiguna? Oke. Menurut aku sih satu tujuan finansial itu pastinya bagusnya yang tadi bilang kan, don't put your eggs in one basket gitu. Jangan simpan di satu instrumen yang hanya itu aja, tapi kita harus bagi managerial risk gitu. Kalau misalkan tujuan finansialnya juga kembali ke apa tujuan finansialnya dan kapan gitu. Kapan waktunya. Kalau kita misalkan tujuan finansialnya 5 tahun lagi nih gitu. Yang tadi dibilang, simpen aja di reksadana semuanya. Ternyata performance reksadana itu tidak setinggi misalkan di peer-to-peer lending atau saham dengan waktu 5 tahun gitu. Nah, tapi kamu juga tidak ingin untuk menyimpan semuanya di saham gitu, karena kalian harus memiliki managerial risk. Jadi menurut saya di beberapa instrumen itu sangat bagus gitu, itu namanya punya managerial resiko terhadap volatilitas saham atau volatilitas ya HSG pada keseluruhan gitu. Atau kalian bisa coba nih investasi ke diri sendiri juga yang tadi saya bilang, daripada kalian nabung sampai setengah mati, ya emang segitu pendapatannya gitu, mending invest ke diri sendiri, invest sedikit untuk menghasilkan yang lebih banyak gitu yang saya tadi bilang. Jadi ya ke diri sendiri boleh, ke investasi manajerialnya harus ditingkatin lagi ya. Jadi paling penting itu bagus untuk simpan di beberapa. Cuman saya tekanin lagi jangan sampai terlalu banyak. Nanti kalian juga bingung untuk memonitor kinerja dari investasi kalian masing-masing, teman-teman masing-masing. Gitu kalau Len sih. Cukup nggak? Oke, siap Kak Wiguna. Ini kan nggak dikasih tahu ya kayak case-nya. Mungkin kalau misalnya dia mau nikah gitu Kak, terus kayak dibagi-bagi gitu mungkin Kakak. Boleh. Ya, balik lagi ke kapan dia mau nikah gitu. Kalau nikahnya misalkan dia udah yakin, dia udah ketemu si orangnya gitu ya. Ya kalau misalkan dia udah pengen nikahnya 2-3 tahun lagi, balik lagi kalian nggak bisa simpan itu di saham dengan yang risknya sangat volatile gitu. Atau kalian pastiin mau gimana pun returnnya nggak akan setinggi saham, nggak apa-apa. Cuman kalian udah dapat return yang cukup gitu selama 3 tahun, returnnya maksimal, dapatnya segitu gitu. Dan kalian bagi nih, sepertinya saya nggak mungkin deh simpen yang di medium risk semua gitu, karena waktunya sudah dekat. Misalkan saya 80% deh di reksadana pendapatan tetap nih gitu kan, yang agak moderate. Terus setengahnya lagi saya 20%-nya lagi di pendapatan reksadana pasar uang misalkan gitu. Jadi harus balik lagi ke profiling diri tadi, sama lihat keadaan masing-masing, sama yang penting dana daruratnya nggak boleh ketinggalan sih. Itu kalau gitu. Ya, siap Kak. Karena emang personal finance ya, jadi balik lagi ke masing-masing tujuannya gimana gitu. Oke teman-teman, silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, kalau mau open mic, raise hand dulu, nanti aku akan panggil. Mungkin teman-teman kalau misalnya punya cerita-cerita keuangan dan mau di-share juga boleh ya, karena kan mungkin sambil ngumpulin teman-teman juga ya networking yang mungkin bisa kita bantu doa, kita bantu support gitu ya buat mewujudkan tujuan finansial kalian. Oh ya, ini udah ada yang mau raise hand dan mau open mic nih dari Kak Faiz. Silakan Kak Faiz. Halo Kak Wiguna, salam kenal. Salam kenal Kak Faiz. Kak, aku mau nanya dong, kalau misalnya kan aku masih baru banget nih, terus sekarang mindset tuh masih lebih ke spending lah daripada ke invest. Ada tips nggak sih buat change mindset terhadap hal tersebut gitu? Buat yang baru-baru banget baru recovery finansial gitu, gimana caranya biar kita tuh benar-benar ubah change mindset kita dari spending ke invest gitu. Thank you Kak. Oke, makasih Kak Faiz. Merubah mindset ya. Sebenarnya balik lagi kita harus tahu tanggung jawab kita gitu. Maksudnya kita nggak bisa hidup
di saat ini aja gitu. Kita harus mulai berpikir bahwa mungkin suatu saat nanti pekerjaan yang kita merasa settle saat ini ternyata tidak menghasilkan lagi, atau misalkan kita kena layoff, kita kena cut, atau apa yang kita lakukan ini sudah tergantikan oleh AI atau machine learning gitu. Intinya kita harus mulai bertanggung jawab atas diri kita saat ini dan masa depan gitu. Jangan sampai, kalau kita tahu seperti teman-teman ini ada yang namanya sandwich generation gitu ya. Jangan sampai kita creating our own sandwich gitu. Jangan sampai kita yang pertama yang saya suka ini adalah orang tua itu bukan emergency fund dan anak itu bukan investment gitu. Jadi kalau kita terjadi sesuatu hal gitu, semua financial thing yang terjadi pada kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jangan sampai kita broke, kita lari ke orang tua dan membebani orang tua kita lagi, atau jangan sampai kita broke, punya anak, kita mengharapkan anak kita tuh memberikan kita penghidupan yang lebih baik gitu. Jadi kita harus berpikir gitu, kehidupan kita ini tidak hanya untuk saat ini aja, terus kita pengen long term period hidup ini gitu. Jangan sampai terus paycheck to paycheck gitu. Banyak hal-hal yang kita emergency hal yang kita pikir nggak akan terjadi, tapi itu mungkin terjadi, seperti ya makanya asuransi itu sangat penting gitu. Kita membeli helm tapi tidak pernah berpikir untuk saya mau pakai helm ini saat kecelakaan jadi saya aman gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa berpikir sebagaimana pentingnya sih mindset menabung atau investasi daripada spending gitu. Ya intinya itu sih, jangan hidup saat ini saja. Saya suka saya dari dulu bilang ini sih ke diri saya dan ke orang-orang gitu. Bedakan yang namanya menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan gitu. Ada garis tipis antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan gitu. Jadi kita harus bijak untuk memutuskan mana yang kita untuk membuat masa depan kita enak atau malah menghancurkan masa depan kita enak. Itu sih. Kak Faiz, ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Puas nggak? Udah Kak, thank you banget. Siap. Oke, thank you Kak Wiguna, keren banget jawabannya. Semoga bisa membantu Kak Faiz ya, karena emang semoga kita nggak menghancurkan masa depan kita dengan senang-senang di masa sekarang. Tapi benar juga ya kata Kak Wiguna ya, kayak kalau kita nggak boleh juga jadinya being too hard on ourselves gitu, karena kan memang kita mulainya bisa dari 20% dulu ya Kak ya. Kalau misalnya masih baru kerja berapa bulan gitu kan, mungkin emang aduh pengen banget nih ngabisin uang, kayak cerita kakak tadi ya, kalau uang di ATM masih ada kayaknya masih kaya raya gitu ya. Iya. Entertainment boleh lah, jangan cupu-cupu banget ya kan. Oke, siap-siap Kak. Oke teman-teman, ini ada lagi yang mau nanya dari Kak Bilal untuk open mic. Teman-teman yang lain juga boleh ya, silakan mau di chat, mau raise hand, atau mau di PC juga ke aku, itu juga boleh. Silakan Kak Bilal. Halo Kak Wiguna, halo. Halo Kak Bilal ya. Iya, halo Kak. Silakan Kak, ditanyakan. Salam kenal Kak Wiguna. Aku mau nanya dong Kak. Ini kan kelasnya tuh untuk new worker, ya kan? Nah kalau misalnya aku nih, misalnya kan aku, contoh kasus aku, ini kan masih 2 tahun lah kerja aku. Masih 2 tahun kerja. Nah, kalau menurut tadi yang dijelasin sama Kak Wiguna kan, berarti kita harus nyiapin dana darurat kita dulu kan. Nah, sebagai orang yang baru kerja, mungkin kan kita juga kan pasti pendapatannya nggak sebanyak itu ya buat langsung dapetin semua dana darurat kita gitu, sampai 100% dana darurat kita gitu. Bisa nggak sih Kak, kalau kita spend dana daruratnya dulu sekian persen, terus sekian persennya juga buat investasi gitu Kak. Oke. Jadi pembagian gitu, nggak langsung harus nyiapin dana darurat untuk 100% full gitu Kak. Menurut Kakak gimana Kak? Atau tetap harus dana darurat dulu nih, paling penting, baru nyiapin untuk investasi kita gitu. Kalau misalnya dari case aku sendiri, kan aku kan ya insya Allah Kak nggak bakal dipecat atau kayak gimana gitu, misalnya. Amin ya Kak Bilal ya. Jadi ada kepastian gitu dalam pekerjaan. Nah itu tetap harus nyiapin buat dana darurat dulu 100%, atau udah boleh nyicil buat investasi gitu Kak.
Oke. Sama yang kedua Kak, aku kan dapat juga nih asuransi dari kantor BPJS. Cuman menurut aku sendiri kayaknya masih kurang deh gitu. Nah, menurut Kakak mending ambil asuransi murni atau yang ini tuh Kak, yang apa? Yang disatuin sama investasi itu Kak. Investasi ya. Unit link ya? Unit link maksudnya. Makasih Kak. Itu aja dulu Kak. Oke, Makasih. terima kasih Kak Bilal. Tadi pertanyaan pertama, gimana nih yang baru-baru langsung full di dana darurat, apa boleh curi-curi langsung nyoba start di investasi kan? Menurut saya, apalagi balik lagi dengan kesetelan Kak Bilal yang Kak Bilal punya gitu. Kalau merasa memang itu semua akan tercover dan terpenuhi, ya boleh gitu. Tapi dengan catatan bahwa apa ya, dana darurat itu adalah hal-hal yang emergency, bukan hanya kita dipecat gitu. Ada hal-hal emergency seperti yang kita yang bahkan kita tuh nggak tahu gitu, apakah ada yang kemalangan atau yang namanya ada yang amit-amitnya sampai sakit dan butuh biaya besar di rumah sakit gitu. Apakah saya juga sangat senang kalau misalkan sudah memiliki asuransi atau BPJS yang tadi dibilang gitu kan. Cuman mungkin ada biaya-biaya lain yang mungkin bisa tidak tercover oleh si BPJS atau memang tidak apa ya, asuransi yang dimiliki juga tidak mengcover hal-hal lain gitu. Yang saya sangat tekankan ya memang harusnya dana darurat itu minimal kita miliki gitu sebelum kita memiliki investasi. Cuman kalau misalkan pengen konsep dana darurat juga itu adalah liquid atau saya ambil saat itu juga masih bisa gitu. Karena memang se-emergency itu uangnya gitu. Kalau misalkan merasa aman atau misalkan dana daruratnya nggak sampai 6 bulan nih, atau saya masih single, atau misalkan istri saya juga memiliki dana daruratnya sendiri gitu. Mau curi-curi investasi boleh banget gitu. Karena kembali lagi ke profiling diri sendiri. Tapi yang saya sarankan adalah pastikan ke yang low risk gitu. Jangan sampai kalian dana darurat disimpan ke yang high risk. Jadi kayak pas lagi butuh ternyata lagi turun-turunnya lah jadi malah berkurang gitu, malah jadinya boncos gitu. Jadi saya saranin kalau dana darurat mau dibagi gitu, saya juga melakukan hal yang sama. Kalau misalkan saya punya 6 kali dana darurat gitu, saya udah 6 kali dana darurat nih, pengen meningkatkan dana darurat saya kemana? Saya tingkatkan ke reksadana pasar uang aja nih, karena pasti bukan pasti ya, risknya itu sangat rendah gitu, sangat dipastikan bisa naik terus walaupun yang tadi saya bilang si apa ya, returnnya hanya 7%, 6%, kalau well perform bisa sampai 10% gitu kan. Ya itu, dan reksadana juga tidak terlalu lama untuk dicairkan, bisa di bawah 5 hari, mungkin 5 hari kerja itu udah bisa kita jual lagi produk kita, produk investasi reksadana kita gitu. Nah, jadi boleh di mix asalkan kalian tahu yang penting asuransi yang tadi kan, risk management-nya udah dapet, sama coba pastikan punya dana liquid ya, yang tiba-tiba harus ada gitu kan, harus saya ambil saat itu juga gitu, karena memang se-emergency itu gitu. Baik lagi teman-teman ya, lebih safety, lebih bagus. Cuman kalau misalkan ingin sambil ngumpulin dana darurat sambil belajar juga nggak apa-apa Kak Bilal gitu. Cuman ya yang low risk dulu ya. Terus pertanyaan kedua itu tadi apa? Pertanyaan kedua itu tentang asuransi ya? Iya Kak. Yang maunya yang Asuransi ada murni yang atau unit link? Betul, ada yang konvensional itu namanya atau unit link gitu. Baik lagi ke masing-masing gitu. Sebenarnya kalian harus pandai untuk, saya juga kesalahan saya mungkin dulu juga yang mungkin jangan sampai dilakukan teman-teman adalah kalian harus benar-benar merhatiin segala persyaratan yang namanya asuransi gitu. Apa aja yang bisa tercover, apa aja yang tidak tercover, berapa yang akan mengcover gitu, dan penyakit apa aja yang harusnya tercover gitu. Sebenarnya konsepnya adalah harusnya sama aja gitu. Apa ya, produk itu memberikan apa ya, instrumen atau perlindungan yang sama gitu. Cuman bedanya adalah kalau konvensional kalian bayar di awal dan mungkin tidak sebesar unit link, tapi unit link itu mungkin besar, cuman
kalian masih memiliki nilai investasi atau tabungan gitu. Baik lagi, kalau misalkan unit link, kalian harus pelajari lagi tentang apa sih produk unit link ini, apa sih, terus bagaimana sih kinerja keuangannya, apakah setiap tahun malah investasinya malah naik turun volatile nggak jelas gitu, dan malah tidak punya keuangan yang baik gitu. Ya kalau misalkan produknya tidak menjanjikan gitu ya saya tidak menyarankan untuk mengikuti unit link gitu. Kalau produknya menjanjikan gitu, ya kembali lagi keuntungannya adalah kita bisa nabung tapi juga dilindungi dengan proteksi si asuransi tersebut. Jadi baik lagi nih, maunya kayak gimana. Jadi kalau misalkan kata Warren Buffett juga tadi, risk come from something you don't know gitu. Jadi sesuatu hal itu menjadi resiko ketika kita nggak tahu apa yang kita investasi itu apa gitu. Kalau misalkan setelah kita tahu unit link ini aman, terus kinerja keuangannya baik, dan itu cocok dengan pribadi atau keadaan masing-masing, ya saya juga sarankan unit link gitu. Cuman kalau misalkan produknya tidak meyakinkan, terus cara pembayarannya mungkin terlalu besar gitu, ya udah gitu, kita ambil yang konvensional aja gitu, walaupun nggak ada nabungnya gitu. Jadi baik lagi Kak Bilal gitu, kalau kalian kalau percaya gitu dengan produknya dan kinerja keuangannya baik, ya kenapa tidak untuk unit link. Tapi kalau misalkan tidak percaya atau malah kemakan omongan agen gitu ya udahlah yang konvensional aja, walaupun uangnya pasti hilang ya kalau namanya asuransi, misalnya bayar 2 juta per tahun, ya udah itu hanya proteksi aja gitu. Gitu Kak Bilal. Ada yang kurang? Ya Kak, nah gitu Kak, maksud aku sekarang kan lagi ramai banget nih di Twitter orang-orang bikin tweet gitu penipuan atas nama unit link Iya gitu betul. kan. Padahal kan sebenarnya kan unit link itu kan termasuk proteksi ya, bukan tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu kan. Betul. Ya nggak sih, bener nggak sih? Betul. Jadi yang saya tahu nih konsep unit link adalah tabungannya akan mulai terkumpul di 5 tahun ke atas misalkan. Kalau baca polisnya dengan benar ya. Jadi awal-awal itu ada pembagian persentase gitu. Kalian bayar asuransinya berapa persen dulu di tahun pertama, dan persentase misalnya 70 itu buat si perusahaannya dulu untuk asuransinya dan 20% untuk tabungannya gitu. Jadi kayak lama-kelamaan di 5 tahun baru nih kerasa tabungannya lebih besar, misalkan kayak 80 atau 90%, dan 10%-nya itu untuk insurance-nya gitu. Jadi kalau kalian nggak paham tentang perhitungan itu, banyak orang yang merasa tertipu kan. Seperti ada artis kemarin kayak merasa, kok anak saya tidak tercover nih gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak dijelaskan oleh agen atau bagaimana. Jadi jangan sampai, kalau misalkan produk itu masih ada, seharusnya masih diawasi oleh OJK gitu kan. Jadi balik lagi, apakah mereka paham tentang kinerja keuangan yang merasa tertipu itu gitu. Yang kalau dilihat dari grafiknya kok naik turun, tapi mereka kemakan agen aja. Oh ini sekalian nabung nih, jadi uangnya nggak akan hangus gitu. Jadi balik lagi Kak Bilal kan. Jadi kita resiko itu datang terhadap hal yang kita nggak tahu gitu. Kalau kita yakin, ya boleh. Kalau kita nggak yakin, ambil yang konvensional aja, yang pasti-pasti gitu. Gitu Kak Bilal. Intinya kalau produknya masih ada ya harusnya ya masih terawasi gitu, masih sesuai gitu. Ada lagi? Gimana? Oke, udah terjawab ya Kak Bilal ya? Atau ada yang mau ditanyain lagi Kak? Oke, kayaknya aman ya. Oke. Kalau gitu mungkin teman-teman yang lain gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi atau boleh by chat juga nanyanya, nggak apa-apa. Oke, kayaknya masih pada mikir kali ya Kak, atau lagi merangkai kata-kata gitu typing. Mungkin sambil nunggu teman-teman, aku punya pertanyaan nih Kak. Tadi kan Kak Wiguna kayak kita lihat juga kan yang datang hari ini kan kebanyakan masih early worker, tapi ada juga tadi Kak Feby ya yang udah 7 tahun. Terus kakak kan tadi Kak Wiguna cerita dulu awalnya itu memang jatuh bangun ya kayak untuk ngurusin personal finance, atau maksudnya bisa menemukan personal finance yang udah sesuai gitu. Nah, kalau buat teman-teman di sini kan kayak tadi juga ada pertanyaan dari Kak Faiz, sekarang masih kepengen spending gitu kan. Terus mungkin teman-teman yang udah coba budgeting tapi ternyata
gagal gitu kan. Tadi Kak Wiguna juga sempat share ya kayak budgetingnya sempat gagal juga di awal-awal gitu. Nah buat yang masih di awal-awal gitu Kak, kira-kira ada semacam tips atau gimana caranya untuk membangun lagi gitu kalau misalnya emang gagal, karena kan mungkin masih meraba-raba ya yang sesuai sama kita tuh seperti apa gitu. Itu kayak gimana Kak caranya? Kalau dari Kak Wiguna ada tips nggak? Boleh. Jadi gini apa ya? Balik lagi ke mindset kan tadi Kak. Misalkan jangan sampai kita menabung itu sampai kita hidupnya sengsara gitu kan. Sampai kita irit mampus, kayak nggak mau keluar, kayak bertapa seperti biksu gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Terus jadinya gue nggak bisa ikutan jalan-jalan kemana gitu, kayak vacation kemana gitu. Semua itu boleh gitu. Semua itu kita tuh masih boleh untuk menikmati hidup gitu kan. Tapi kita harus siasati, kita harus buat strategi itu gitu. Misalkan, oke, saya pengen jalan-jalan, kapan nih waktunya? Setahun lagi misalkan. Nah, strategi apa yang kita miliki gitu dengan keadaan yang kita saat ini gitu. Oh, kalau tabungan saya belum ada sama sekali, berarti saya harus menyisihkan segini nih di instrumen ini agar budget untuk jalan-jalan saya terpenuhi di tahun depan gitu. Jadi banyak kembali lagi ke teman-teman sekalian, gimana sih strateginya atau gimana sih caranya. Saya juga banyak gagal karena saya tuh muak gitu. Setiap hari saya harus keluarin, saya jajan pecel ayam segini di sini berapa belas ribu gitu kan di aplikasi atau di Excel gitu. Lama-lama saya kesulitan sendiri. Bagi teman-teman pasti yang misalkan diligent gitu, misalkan anaknya cukup rapi gitu dan rajin untuk mencatat, itu sangat baik gitu. Tapi kalau di saya itu adalah kalau saya udah membagi misalkan 50-30-20 itu gitu, saya bagikan ke beberapa tabungan misalkan atau beberapa pos-pos tabungan gitu. Misalkan kalau misalkan awal pendapatan saya masuk, saya langsung keluarkan tabungan saya 20% misalnya. Yang kalau kita pakai 50-30 tadi ya, 30-20 tadi. 20% saya langsung alokasikan di awal bulan. Jadi jangan sampai teman-teman sampai saat ini nabung itu apa yang tersisa di akhir bulan gitu. Masih sisa 500.000, ya udah gue tabungin gitu. Taunya masih juga ngopi gitu, masih dipakai juga ngopi. Jadi kayak 20% awal gaji itu langsung kita sisihin, yang di pos tabungan yang nggak akan kita otak-atik gitu. Tahu itu untuk apa. Terus saya juga kalau 50 itu saya lihat aja, saya walaupun nggak catat, cuman saya monitor. Sekarang 50%. Di minggu pertama saya baru menghabiskan 10%-nya, minggu kedua 20%-nya gitu. Minggu ketiga, udah mulai menipis nih, berarti apa ya yang saya bisa tekan atau yang bisa saya kurangi? Ya udah, saya makannya jadinya di warteg dulu deh gitu, jangan beli GoFood mulu gitu. Jadi cara saya walaupun saya tidak mencatat gitu, saya masih bisa memonitor gitu depresiasi nilai tabungan untuk yang kebutuhan atau bahkan yang lifestyle gitu. Saya beli skincare bulan ini, berarti bulan depan saya kagak ada beli skincare lagi nih karena pastinya cukup gitu. Berarti bulan depan bisa dialokasikan ke tempat lain gitu. Jadi balik lagi, kalau kita semakin rajin gitu, kita harus bisa menilai pola yang kita miliki setiap bulannya. Jadi kita harus analyze diri kita sendiri gitu. Intinya itu. Jadi mindset yang seperti kita udah ngerti tracking, budgeting. Jadi hidup tuh nggak akan melulu tentang kikir gitu, melulu tentang nggak mau ngeluarin duit gitu. Jadi kita harus tetap memberi giving back to our family gitu, orang-orang yang kita sayangi gitu, dengan bentuk-bentuk hadiah atau misalkan dengan treatment yang memiliki beberapa cost gitu. Ya balik lagi ke mindset itu gitu, mindset yang sebenarnya kita ini mau ngapain sih? Nabung itu buat menimbun uang, menimbun harta, atau menikmati hidup gitu dengan